Malam itu tampak rombongan mobil mewah bergerak dari Star Housing menuju ke kafe depan kampus dan berhenti serampangan. Tampak sebagian ada yang parkir di depan halaman sempit kafe dan sebagian lagi penumpang di bahu jalan tepat di depan gerbang Golden University. Beberapa pemuda tampak turun dari mobil tersebut dan beberapa lagi terus melaju menuju ke arah perumahan elit Star Hill. Tidak seberapa lama setelah itu, sebuah mobil Toyota hitam yang tampak masih baru, berhenti di depan salah satu rumah di perumahan elit ini dan kini tampak seorang lelaki berusia hampir 30-an keluar dari mobil tersebut sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Tak lama setelah itu seorang gadis yang sangat cantik keluar dari dalam rumahnya mengarah ke pagar. Tampak seorang petugas bergegas membukakan pintu pagar untuk gadis itu lalu dengan hormat mempersilahkan gadis itu untuk keluar. "Kak, sudah lama ya?" tanya gadis itu begitu dia sampai di hadapan lelaki itu. "Belum juga. Aku baru saja tiba," kata lelaki itu sambil menatap tak berkedip ke arah gadis itu lalu buru-buru menundukkan pandangannya. "Ada apa, Kak? Apakah ada yang salah dari penampilanku?" tanya gadis itu. Tidak. Kau terlihat sangat cantik. Hanya itu. Sah saja. Kak, kau sangat cantik, kata lelaki itu tergagap. Hahaha, Kak Arslan ini seperti tidak pernah melihat wanita cantik saja, kata gadis itu sambil tertawa. Lisa, hanya ada 2 wanita cantik dalam hidupku. Yang pertama adalah mendiang ibuku, yang kedua adalah mendiang istriku dan dirimu mungkin adalah yang ketiga. Kata Arslan dengan jujur dan porosnya membuat Lisa sejenak berada di awang-awang. Kau terlalu pandai memujiku, Kak, kata Lisa tersipu malu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya Lisa lagi. Oh, iya. Silahkan, kata Arslan sambil membukakan pintu mobilnya dan mempersilahkan Lisa masuk dengan penuh kelembutan. Lisa hanya tersenyum saja sambil sedikit melirik ke arah Arslan. Dalam hatinya dia memuji sikap sopan dan kedewasaan yang dimiliki oleh Arslan. Gayanya, tutur bahasanya dan cara dirinya memperlakukan wanita membuat Lisa terpesona. Benar-benar membuat Lisa merasa bak seorang putri raja. Duduklah dengan tenang. Kita akan pergi menuju ke kafe depan kampus. Jerry dan yang lainnya menunggu kita di sana, kata Arslan dengan lembut sambil membantu Lisa untuk memakai tali sabuk pengaman. Terima kasih, Kak, kata Lisa yang mulai sedikit berani untuk manja. Tak lama setelah itu mobil mereka pun melaju dengan tenang menuju ke kafe depan kampus Golden University. Setelah mobil Arslan dan Lisa tiba di depan kafe tersebut, Jerry dan Harry bergegas menghampiri mobil Arslan dan serentak membukakan pintu untuk mereka. Silahkan, Kak. Aku berharap kau menyukai mobil ini, bisik Jerry ke dekat telinga Arslan. Volvo butut MU itu pun aku sangat bersyukur. Apalagi Toyota baru ini, kata Arslan. Jangan, Kak. Volvo butut itu adalah ibu dalam hal mobil. Aku lebih rela tidak memiliki mobil lain asalkan Volvo butut itu selalu bersamaku, kata Jerry. Bolehkah aku memeluk MU, Jerry? Tanya Arslan. Ada apa, Kak? Jangan katakan kau sudah berubah menjadi tidak normal, kata Jerry merinding. Terima kasih untuk semua kebaikan MU ini, Jerry. Aku berhutang terlalu banyak kepada MU, kata Arslan sambil memeluk Jerry. Sudahlah, Kak. Aku juga tidak bisa membeli kebahagiaan dengan uang yang aku sendiri pun bingung bagaimana cara menghabiskannya. Mobil, aku tidak pernah beli, itu adalah pemberian dari para pengusaha yang telah menjalin kesepakatan kerja sama denganku. Pakaian juga aku dapatkan dengan gratis. Makan dan minumku selalu aku dapatkan dengan tidak perlu membayar. Lalu untuk apa uang yang banyak? Jika aku bahagia melihat orang di sekitarku bahagia, mengapa aku tidak memberikan saja kebahagiaan itu kepada sesama kita? Bukankah aku juga akan bahagia? Kata Jerry. Kak, bagaimana dengan Lisa? Apakah dia ramah kepada MU? Tanya Jerry. Ya, Lisa sangat baik dan tidak sombong, kata Arslan. Ya, aku tahu itu. Lisa adalah gadis yang sangat baik. Mendiang Antonlah yang telah menjebakku dengan Lisa yang berujung kepada hubungan kami menjadi tidak seakrab dulu. Biarkan waktu yang akan mengembalikan keakraban kami seperti dulu lagi, kata Jerry. Jerry, apakah kita bisa berangkat sekarang?
Tanya salah satu dari mereka. Ayo. Hei Daniel. Apakah yang lain sudah sampai? Tanya Jerry kepada salah satu sahabatnya yang berteriak tadi. Sudah semua. Herman juga sudah tiba bersama Rindy. Jawab Daniel. Mantap. Okelah kalau begitu. Market camp. Kata Jerry. Oke. Mari kita come on. Kata yang lainnya lalu bergegas menuju ke mobil masing-masing. Tanpa dikomandoi tampak semua pemuda itu berdiri di samping mobil masing-masing untuk membukakan pintu untuk gadis mereka masing-masing. Harry dan Arslan adalah antara orang yang paling merasa bahagia. Harry sendiri sampai-sampai berlutut saat Joanna mulai melangkah untuk memasuki mobil Honda hitam itu. Plop, plop, plop. Terdengar suara gemuruh tepuk tangan dari yang lainnya termasuk Ryan yang ikut bahagia karena adik sepupunya itu mendapatkan seorang lelaki yang bisa melindunginya. Semua orang tahu bahwa Harry adalah pemuda yang dididik langsung oleh Tuan Sham. Tidak ada yang meragukan kemampuan pemuda itu dalam hal bertarung. Terbukti bahwa keahlian yang dia miliki mampu membunuh Rudolph dan Sendiego anak buah Robin Patrick. Setelah semuanya memasuki mobil, barulah Jerry mempersilahkan Clara yang sambil menggendong Sarah memasuki mobil Lamborghini Sian miliknya dan mulai mengetuai rombongan itu menuju ke Lotus Mansion. Ketika rombongan itu tiba di Lotus Mansion, tampak di sana sudah ada Tuan Barry, Ronald, Austin, Jeff dan beberapa bawahan lainnya termasuk Pro berbaris dengan rapi menyambut kedatangan tuan muda mereka yang baru saja kembali setelah menghilang dan diperkirakan telah terbunuh dalam peristiwa pengeroyokan di atas jembatan itu. Selamat kembali ke Lotus Mansion, Tuan muda. Kata Tuan Barry diikuti oleh yang lainnya. Terima kasih Tuan Barry dan paman-paman semua. Kata Jerry sambil tersenyum. Perkenalkan, ini adalah Clara. Dimanapun dia berada, keselamatannya adalah tanggung jawab kalian semua termasuk juga tanggung jawabku. Kata Jerry sambil menerima tubuh Sarah ke dalam gendongannya. Salam untuk paman-paman semua. Kata Sarah sambil membungkuk hormat. Nona, tolong jangan lakukan itu. Kata Jeff buru-buru mencegah Clara untuk menunduk di depan mereka semua. Bagi Jeff, Clara bukan hanya kekasih Jerry. Tapi lebih dari itu, Clara adalah putri ketua mereka yaitu Draco sang penguasa dunia ke-8 Metro City. Apakah semua sudah kalian persiapkan untuk aku dan sahabat-sahabatku? Tanya Jerry. Sudah Tuan muda. Mari kami antar Anda ke Diamond Box. Kata Tuan Barry mempersilahkan. Tidak ada antar-mengantar. Kita akan makan bersama malam ini. Hanya saja yang tua harus tahu diri dan membiarkan yang muda untuk beraksi. Hahaha. Kata Jerry sambil tertawa. Lalu mereka semua tanpa terkecuali juga ikut-ikutan tertawa. Anda terlalu suka bercanda Tuan muda. Sebenarnya kami tidak pantas untuk makan bersama dengan Anda dalam satu ruangan. Kata Ronald. Jika paman merasa tidak pantas, lalu siapa yang pantas untukku? Apakah itu harus presiden, perdana menteri atau yang mulia raja? Sudahlah. Ini adalah waktu kekeluargaan. Waktu bekerja maka bekerjalah dan waktu kekeluargaan, maka aku adalah keponakan kalian. Kata Jerry. Baiklah Tuan muda. Mari saya antar Anda ke atas. Kata Austin sambil membungkuk hormat. Mari Tuan muda. Kata seorang lagi lelaki. Hei Paman Pro. Kau di sini? Tanya Jerry sambil tersenyum lalu menepuk bahu lelaki setengah baya yang dipanggil dengan nama Pro barusan. Benar Tuan muda. Aku disuruh oleh Tuan Barry untuk bekerja di Mountain Lotus ini sebagai salah satu dari penjaga keamanan. Ini karena Anda sangat membutuhkan Arslan di sisi Anda. Kata Pro. Benar. Baiklah. Jangan lagi bermain-main paman. Bekerjalah dengan baik. Kata Jerry. Jelas Pro tahu apa maksud dari perkataan Jerry ini. Ini tak lain adalah karena dulu Pro ini adalah mata-mata yang telah dikirim oleh Diana Regnar untuk mengungkap identitas Jerry yang ketika itu masih disembunyikan. Mereka lalu bersama-sama memasuki aula Mansion dan berjalan beriringan menuju ke arah lift yang akan mengantar mereka ke lantai atas.